Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang majalah ya, khususnya majalah kampus. Bahwasanya majalah itu ada banyak sekali macamnya. Ada majalah khusus tentang politik, ada majalah khusus tentang wanita, ada majalah khusus tentang otomotif, ada majalah khusus kecantikan, fashion, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya khusus membahas tentang majalah kampus ya, yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi majalah itu sendiri ya, khususnya majalah kampus. Yang pertama yaitu perguruan tinggi perlu menjaga hubungan baik dengan publik. Nah, bagaimana caranya perguruan tinggi itu menjaga hubungan yang baik dengan publik? Yaitu salah satu caranya, ya sebenarnya banyak sekali caranya. Bisa dengan postingan yang ada di media sosial, misalnya ada di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya ya. Nah, namun untuk postingan di media sosial biasanya dia tidak bisa memuat berita yang lebih banyak ya dan lebih detail. Tapi kalau di majalah bisa memuat berita lebih detail dan lebih banyak juga yang dimuat. Terus kemudian majalah ini terbitnya tidak setiap hari dan tidak sewaktu-waktu ya. Kalau majalah ini dia berkala. Jadi misalnya dalam sebulan sekali terbitnya, atau 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau bahkan seminggu sekali pun juga ada ya. Nah, yang kedua yaitu penyampaian informasi tentang perguruan tinggi kepada publik akan terkesan lebih transparan dan menyenangkan ya. Jadi bisa menyampaikan informasi yang penting ya, informasi yang dianggap penting yang publik itu harus tahu. Misalnya pada program studi tertentu yang ada di perguruan tinggi meraih akreditasi A gitu ya. Atau perguruan tinggi tertentu meraih akreditasi A misalnya. Nah, itu kan informasi penting yang harus dipublikasikan kepada masyarakat ya, agar masyarakat tahu bahwa perguruan tinggi ini atau program studi ini sudah meraih akreditasi A atau unggul gitu ya. Terus kemudian perguruan tinggi dapat memiliki citra yang lebih baik di mata publik ya, karena yang diberitakan tuh harus yang positif-positif ya, jadinya masyarakat mengenal kampus tersebut atau perguruan tinggi tersebut yang baik-baiknya juga gitu. Kan nggak mungkin kalau kita itu mempublikasikan berita yang negatif ya. Pastinya kalau majalah itu keluaran dari kampus itu atau majalah itu keluaran dari perusahaan tersebut, maka pastinya majalah itu juga memberitakan hal-hal yang positif juga ya kan. Akhirnya masyarakat mengenal perusahaan atau kampus tersebut mengenal yang positif-positif saja seperti itu. Ya. Terus kemudian yang keempat, perguruan tinggi bisa memuat penghargaan terhadap mahasiswa atau pegawai yang berprestasi ya. Jadi prestasi apapun yang diraih oleh mahasiswa atau pegawai atau bahkan kampus itu sendiri, atau misalnya program studi atau laboratorium yang meraih juara satu dari lomba apa gitu ya, atau penghargaan prestasi apapun yang diraih program studi atau fakultas atau mahasiswa, pegawai yang diraih yang berhubungan dengan perguruan tinggi itu bisa dipublikasikan sehingga masyarakat semuanya tahu bahwasanya mahasiswa atau pegawai atau program studi yang ada di perguruan tinggi ini meraih prestasi begitu ya. Walaupun sebenarnya di media sosial pun bisa dipublikasikan seperti ini, namun majalah dalam majalah informasi atau beritanya bisa diungkapkan atau diberitakan lebih detail lagi. Yang kelima, fungsinya yaitu bisa memuat dokumentasi kegiatan-kegiatan dalam perguruan tinggi itu. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu bisa dipublikasikan, baik fotonya ya, atau beritanya, atau hasil wawancara dengan kegiatan-kegiatan atau yang melaksanakan kegiatan itu. Terus kemudian yang keenam, membantu menjaga hubungan baik antara perguruan tinggi dengan mahasiswa atau pegawai dan perguruan tinggi dengan publik ya. Jadi hubungan baik antara perguruan tinggi dengan mahasiswa yang misalnya keluarga mahasiswa itu ada di luar pulau kampus tersebut atau ada di luar kota ya.
tidak satu kota dengan kampus itu, maka keluarga dari mahasiswa itu bisa mencari informasi atau mendapatkan informasi dari majalah ini. Ya, terus kemudian dengan perguruan tinggi dengan publik misalnya ya, stakeholder atau mitra-mitra yang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi ini bisa mencari histori apa saja yang telah diraih oleh perguruan tinggi ini sehingga mitra mau bergabung dan bekerja sama dengan perguruan tinggi ini. Jadi fungsi dari majalah kampus ini sangat banyak sekali ya. Terus kemudian apa saja sih konten yang dibutuhkan untuk majalah kampus ya? Yang pertama yaitu perubahan organisasi dan berita penting lainnya ya. Jadi misalnya di dalam sebuah organisasi yang ada di kampus itu ada perubahan ya, ada perombakan atau perombakan staf misalnya, atau pergantian rektor atau pergantian koordinator program studi ya misalnya. Nah, itu juga bisa diberitakan di majalah itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah produk terbaru dan pengembangannya. Misalnya ada program studi baru yang ada di Fakultas Arsitektur dan Desain misalnya ya, ada program studi baru yaitu program studi interior. Nah, berita produk baru ini wajib untuk dipublikasikan supaya calon-calon mahasiswa di luar sana atau para siswa SMA, SMK bisa tahu bahwa ada program studi interior di kampus UPN Veteran Jawa Timur, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu inovasi-inovasi yang terjadi di perguruan tinggi ya, misalnya inovasi baru yaitu kampus tertentu atau kampus UPN Veteran Jawa Timur misalnya ya telah membuat program unggulan misalnya telah menghasilkan botol minum khusus untuk pegawai supaya pegawai ini rutin dalam minum air putih misalnya. Dan di kampus itu juga disediakan pos khusus untuk air minum sehingga botol itu tadi bisa direfill di pos itu tadi sehingga pegawai dan mahasiswa rutin dalam meminum air putih untuk menjaga kesehatannya. Misal inovasi seperti itu juga penting untuk dipublikasikan dan publik pun atau masyarakat juga harus tahu tentang inovasi yang dimiliki kampus tertentu ini. Terus kemudian yang keempat yaitu informasi tentang kompetisi di perguruan tinggi lain ya, misalnya ya perguruan tinggi negeri saling bersaing ya, sama-sama ada jurusan DKV-nya misalnya. Nah, ini kan saling berkompetisi untuk mendapatkan mahasiswa ya, sehingga produk atau program studi DKV ini harus memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh DKV di kampus lain gitu ya. Jadi kompetisi sehat ini harus dipublikasikan sehingga masyarakat itu tahu apa sih USP dari program studi DKV yang ada di perguruan tinggi negeri UPN dengan program studi DKV yang ada di kampus ITS misalnya seperti itu, karena masing-masing perguruan tinggi pasti memiliki USP yang menarik untuk bisa dipilih oleh maba misalnya seperti itu. Terus kemudian yang ke-5, update inisiatif kondisi bisnis saat ini ya. Jadi misalnya kampus tertentu ini memiliki bisnis misalnya memiliki bisnis di sebuah laboratorium yang dimiliki oleh kampus tertentu ini memiliki laboratorium cetak ya misalnya. Nah, laboratorium cetak ini memiliki bisnis sablon, misalnya sablon kaos ya. Jadi bisnis ini perlu untuk dipublikasikan supaya masyarakat itu tahu bahwa di laboratorium cetak ini yang ada di kampus UPN Veteran Jawa Timur, dia menyediakan jasa sablon atau menyediakan penjualan souvenir kampus misalnya. Nah, bisnis ini harus dipublikasikan ya, dan juga perkembangan bisnisnya itu sejauh mana sekarang. Nah, itu juga penting untuk dipublikasikan ya. Terus kemudian perlu juga ya yang nomor 6 ini, bahwasanya ini untuk menarik rasa penasaran target audiens ya.
Jadi apakah kamu tahu pembahasan oleh seorang ahli. Jadi misalnya ya, apakah kamu tahu bahwa pembelajaran daring itu bisa membangkitkan semangat mahasiswa. Nah, misalnya seperti itu. Loh kok bisa? Padahal kan selama ini yang menurut pengalaman kita ya selama pembelajaran daring itu bahwasanya banyak juga yang dia misalnya mahasiswanya pada saat kuliah ini tanpa diketahui oleh dosen, ternyata di balik semua itu misalnya mahasiswa ada yang main game misalnya ya, seperti itu hanya contoh saja misalnya ya, jangan kalau bisa jangan sampai terjadi ya hal seperti itu. Nah, ternyata ada seorang ahli yang menyatakan bahwa ketika pembelajaran daring itu ternyata bisa membangkitkan semangat belajar mahasiswa. Nah, apakah kamu tahu? Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang perlu, judul yang kayak gitu perlu untuk diungkapkan di sebuah majalah untuk menarik perhatian pembacanya. Gitu. Akhirnya pembaca penasaran loh, apakah kamu tahu bahwa pembelajaran daring itu bisa meningkatkan semangat mahasiswa? Masa sih? Nah, orang kan akhirnya penasaran gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketujuh, informasi tentang benefit perencanaan ya. Jadi rencana apa saja yang dilakukan oleh kampus itu ya. Kemudian misalnya ya, informasi tentang benefit perencanaan ini misalnya di kampus tertentu itu mau mengadakan event ya, misalnya mau mengadakan event lomba. Nah, misalnya lomba menggambar. Nah, lomba menggambar ini kan bisa membuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan sponsor ya, misalnya dari perusahaan alat gambar ya, itu bisa memberikan sponsor, menyumbang sponsor kepada kampus ini untuk menyumbangkan alat gambarnya misalnya sebagai hadiah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan perencanaan yang menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, itu juga perlu untuk diberitakan. Terus kemudian yang ke-8 adalah hasil survei terhadap hasil survei terakhir tentang topik tertentu ya. Misalnya hasil survei terakhir tentang perkembangan yang lagi ngetren saat ini, yaitu hasil perkembangan survei misalnya hasil perkembangan survei tentang pembelajaran daring ya. Biasanya kan kalau kampus menjelang semester awal itu kan menyebarkan kuesioner ya tentang kesiapan pembelajaran secara luring gitu. Nah, kesiapan itu juga membutuhkan persetujuan dari para pegawai baik dosen maupun staf ya misalnya. Nah, perkembangan survei itu juga mungkin perlu untuk diupdate di sebuah majalah. Misalnya survei yang seperti itu ya. Dan survei itu banyak sekali macamnya, boleh survei-survei yang lain ya, yang menurut Anda ini lebih penting gitu ya, yang paling penting. Terus kemudian yang ke-9 yaitu informasi penerimaan maba. Nah, ini juga bisa ya. Jadi untuk menjaring maba yang lebih banyak dan untuk memudahkan pencarian informasi bagi maba terhadap kampus tertentu, itu juga bisa, pengumuman itu bisa dipublikasikan melalui majalah ya. Jadi berapa kuota pada prodi DKV, berapa kuota pada prodi arsitektur, berapa kuota pada prodi lain-lain ini. Nah, informasi-informasi seperti ini perlu dipublikasikan dan diberitakan dalam sebuah majalah gitu ya. Terus kemudian yang ke-10, berita terbaru mengenai perguruan tinggi. Jadi berita terbaru ini, ada berita apa yang ada dalam perguruan tinggi ini, itu sangat penting sekali untuk dipublikasikan. Yang ke-11 adalah majalah juga dapat menampilkan pesan dari rektor. Misalnya ya, rektor ini memberikan pesan tentang harus ketat atau harus waspada dengan protokol kesehatan COVID-19 misalnya ya. Pesan-pesan itu perlu juga disampaikan dalam sebuah majalah, atau juga pesan-pesan dari pimpinan yang ada di perguruan tinggi, misalnya dekan atau korprodi, seperti itu ya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu gagasan isi majalah yang bersifat menyenangkan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Isi majalah perguruan tinggi haruslah menarik untuk dibaca ya. Menarik itu macam-macam, bisa menarik dari beritanya ya, kemudian bisa menarik dari segi visualnya juga boleh, terus kemudian menarik dari segi warna ya.
itu juga penting sekali ya. Terus kemudian menarik dalam segi tipografinya itu juga penting sekali ya. Tidak selalu membahas yang berat. Ya, berita itu tidak harus berat yang diangkat ya. Berita ringan pun juga boleh ya. Yang penting penyampaiannya itu menarik, membuat kalimatnya itu menarik, bisa menarik perhatian. Terus kemudian membuat gambar-gambarnya, foto-fotonya itu juga harus yang menarik juga ya. Bahwasanya gambar itu adalah poin yang paling pertama untuk menarik perhatian target audiens ya, supaya mau membaca. Kalau target audiens itu tertarik dengan secara visual, maka dia akan mau untuk membaca. Nah, kemudian kalau sudah mau membaca, maka dalam penyusunan kalimatnya ini harus juga menarik supaya target audiens mau membaca terus dan terus membaca gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu ide menarik keterlibatan pembaca ya. Nah, yang pertama yaitu supaya pembaca ini terlibat ya dalam berita itu, artinya dia merasa bahwa dirinya itu terlibat juga dalam berita yang disampaikan ya, yaitu yang pertama perlombaan atau pengumuman pemenang lomba. Nah, di sini kan berarti pembaca misalnya saya habis mengikuti lomba yang ada di kampus tertentu ya, misalnya kampus UPN. Saya habis mengikuti lomba di kampus UPN. Menang nggak sih saya? Coba saya lihat pengumumannya di majalah. Nah, ini kan keterlibatan pembaca ya. Jadi pembaca merasa bagian dari majalah itu. Maka dari itu pengumuman-pengumuman ini penting untuk dipublikasikan dalam majalah. Ya, terus kemudian penawaran spesial dari mitra atau partner untuk pembaca, misalnya beasiswa ya. Jadi misalnya kampus tertentu atau UPN ini kerjasama dengan beasiswa Jarum misalnya ya. Jadi ini adalah penawaran spesial untuk para pembaca ya, peluang. Jadi pembaca itu merasa ada peluang dalam majalah itu, sehingga dia tidak malas untuk membuka majalah itu atau membaca majalah itu. Ada peluang apa sih di majalah ini yang bisa saya raih gitu. Oh, ternyata ada beasiswa. Nah, beasiswa ini kan penting ya untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa itu juga merasa dirinya terlibat dalam majalah itu gitu. Terus kemudian yang ketiga, mempromosikan acara yang menyenangkan ya, misal lomba penelitian atau event ya, misalnya ada event tertentu, ada event bazar ya, misalnya di kampus yang diadakan di kampus UPN Veteran Jawa Timur misalnya. Nah, yang suka bazar atau kuliner ya, mengadakan kuliner di UPN Veteran Jawa Timur misalnya, yang suka kuliner, nah ini dirinya merasa terlibat dalam majalah itu gitu ya, terlibat dalam event itu gitu. Atau misalnya pengumuman tentang ada lomba menggambar. Nah, karena saya suka gambar, wah saya harus ikut nih, misal seperti itu. Nah, ini keterlibatan para pembaca dalam berita itu. Terus kemudian yang keempat adalah artikel gurauan atau lucu ya. Dalam hal ini adalah majalah itu tidak selalu memuat berita-berita yang menegangkan ya. Kadangkala berita itu harus diungkapkan dengan lelucu ya, supaya tidak bosan gitu. Terus kemudian yang kelima, kolom tips, misal cara menggunakan e-learning ya. Jadi tips-tips tertentu itu juga dibutuhkan ya. Tidak harus berita yang disampaikan, tetapi tips misalnya mahasiswa baru belum bisa menggunakan e-learning, aplikasi e-learning misalnya. Nah, ini tips ini penting untuk disampaikan supaya mahasiswa baru atau bahkan mahasiswa lama ya, ada juga mungkin ya yang belum bisa menggunakan e-learning. Nah, ini juga penting untuk diinformasikan dalam majalah supaya mahasiswa itu bisa menggunakan e-learning gitu ya. Ini juga bagian keterlibatan pembaca ya. Jadi misalnya saya belum bisa menggunakan e-learning. Nah, berarti saya butuh ya informasi tentang penggunaan e-learning. Maka dari itu saya membaca majalah supaya saya tahu bagaimana sih cara menggunakan e-learning. Nah, inilah keterlibatan target audiens untuk membaca majalah ini. Terus kemudian yang keenam, mempromosikan aktivitas sosial ya, misalnya pengabdian masyarakat ya. Jadi dipromosikan ya, misalnya seorang dosen telah melaksanakan pengabdian masyarakat, nah itu juga bisa dipromosikan ya dalam majalah itu. Terus kemudian yang ketujuh, artikel bertema menyesuaikan dengan acara masyarakat. Misalnya ya, majalah itu terbit di akhir tahun ya. Akhir tahun itu ada momen apa? Ada momen tahun baru, Natal ya.
Nah, itu juga bisa dipublikasikan ya. Misalnya ada perayaan atau tasyakuran atau apa gitu ya, event apa yang untuk memperingati Natal dan Tahun Baru atau untuk memperingati Tahun Baru di UPN Veteran Jawa Timur misalnya. Ya, event-event seperti itu juga penting untuk dipublikasikan. Misalnya ada masyarakat yang ingin bergabung, itu bisa gitu ya. Atau misalnya kemarin telah diadakan vaksin yang diadakan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Nah, event-event seperti ini juga perlu untuk dipublikasikan ya. Oke, selanjutnya yaitu ini ada beberapa contoh cover yang desainnya itu kuat ya. Artinya begini, biasanya majalah baru itu butuh untuk iklan ya, butuh untuk mengiklankan diri supaya dikenal masyarakat gitu ya. Nah, supaya dikenal masyarakat, maka nama dari majalah itu harus diperkuat secara visual ya, supaya namanya itu lebih lebih gampang dikenal oleh masyarakat. Maka secara visual nama ini harus lebih menonjol, harus lebih kuat dibandingkan dengan visual-visual lainnya. Misalnya visual lainnya itu adalah gambar ya, gambar atau main image-nya harus dia harus lebih standar ya secara warna dibandingkan dengan judulnya gitu ya. Jadi untuk majalah-majalah yang baru ini penting sekali untuk menguatkan nama atau logo dari majalah itu. Secara warna dia harus lebih kontras dengan background-nya ya. Secara warna logo atau nama majalah ini dia harus lebih menonjol dibandingkan dengan huruf-huruf lain yang ada di cover tersebut ya. Seperti yang kita lihat di sini ada majalah magazine misalnya. Cover ukuran hurufnya dia lebih besar dibandingkan dengan huruf-huruf lainnya yang ada di sekitarnya. Ya, secara warna juga seperti itu. Ya, backgroundnya gelap ya, lebih gelap sehingga warna biru bisa lebih menonjol dibandingkan warna-warna yang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga kata-kata magazine ya atau judul dari majalah ini dia bisa terbaca lebih jelas dan lebih menonjol dibandingkan dengan visual lainnya. Ya, ini adalah pemilihan cover yang kuat. Itu. Terus kemudian yang lainnya, nah ini ada cover yang menonjolkan segi gambar, dan biasanya cover-cover majalah seperti ini dia sudah tidak perlu lagi untuk mengenalkan diri karena dia sudah dikenal banyak orang, sehingga yang lebih ditonjolkan adalah gambarnya, yaitu sisi gambarnya ya. Biasanya majalah-majalah seperti ini adalah majalah yang sudah segmented ya. Jadi misalnya ini adalah majalah fashion ya. Orang semua sudah tahu, sudah mengenal bahwa majalah ini adalah majalah khusus fashion. Sehingga fashion itulah yang harus ditonjolkan karena orang semua sudah tahu ini adalah majalah fashion. Nggak perlu lagi nama yang ditampilkan seperti yang tadi ya, yang cover yang kuat itu. Nggak perlu lagi menonjolkan segi nama. Tetapi yang perlu ditonjolkan di sini adalah fashion itu sendiri, bahwasanya di masa sekarang ini fashion yang seperti apa yang dibutuhkan target audiens. Nah, fashion itulah yang harus ditonjolkan. Karena semua orang sudah kenal ini majalah ini, sehingga nama tidak perlu dikuatkan. Yang perlu dikuatkan adalah gambarnya, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ada contoh majalah kampus ya. Contoh majalah kampus di samping ini ada cover majalah namanya adalah Suara Mahasiswa ya. Nah, yang kedua adalah cover dari majalah Universitas Indonesia ya. Nah, di sini cover majalah majalah Universitas Indonesia atau majalah UI ini dia secara huruf dia lebih menonjol dibandingkan dengan visual lainnya ya. Nah, ini berarti dia masih tahap pengenalan diri terhadap masyarakat gitu ya, agar bisa lebih mudah dikenal atau lebih mudah diketahui oleh masyarakat gitu. Berbeda dengan Suara Mahasiswa yang di sini gambar juga menonjol, terus kemudian nama dari mahasiswa juga menonjol ya, dan banyak sekali di sini yang menonjol gitu. Nah, kalau di samping kanan ini tabloid Win ya. Jadi ini bukan majalah tetapi ini tabloid. Kemudian ada juga contoh majalah kampus ya.
yang sebelah sini kiri yaitu UNESA ya, majalah UNESA. Bahwasanya di sini nama majalahnya langsung ya UNESA gitu. Ya, dari segi cover saja walaupun tidak ditulisi majalah, tidak diperjelas dengan majalah misalnya ya. Nah, ini sudah kelihatan dari segi layout ini adalah sebuah majalah gitu ya. Terus kemudian di sini yang paling menonjol adalah gambarnya ya, atau main image-nya. Bahwasanya bahwa majalah ini mungkin juga sudah dikenal oleh di lingkungan di UNESA gitu, sehingga tidak perlu lagi mengenalkan diri gitu ya. Terus kemudian ada majalah Langka. Majalah Langka ini dari isi Padang Panjang ya, dari isi Padang Panjang ya, Institut Seni Indonesia yang ada di Padang Panjang gitu ya. Namanya majalahnya adalah Langka. Ya, terus kemudian ada juga cover majalah kampus yaitu Komunita. Ini dari perguruan tinggi mana ya? Saya lupa ini kalau perguruan tinggi Komunita ini. Ya. Nah, di sini masing-masing cover ini kalau kita lihat dari 3 cover ini, mereka sama-sama menunjukkan atau lebih menonjolkan gambar, main image-nya yang lebih ditonjolkan ya. Nah, terutama yang ditonjolkan ini adalah orang-orang yang penting ya, orang-orang yang penting. Namun kalau di majalah Komunita ini yang lebih ini ada gambar ini ya, wisuda ya. Jadi mungkin di sini ada berita tentang wisuda di edisi majalah ini gitu. Terus kemudian yang selanjutnya ada contoh layout ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat dulu di sini ada layout daftar isi yang dia ini lebih konvensional ya, monoton. Bahwa zaman sekarang itu daftar isi itu tidak harus selalu seperti laporan tugas akhir atau laporan skripsi atau laporan tesis ya. Tidak harus daftar isi itu tidak harus seperti itu. Di bidang desain komunikasi visual, daftar isi itu bebas ya, bebas mau di layout seperti apapun, bebas, bisa di layout seperti yang sebelah kiri ini ya. Dia lebih menonjolkan gambar ya daripada teks ya. Yang sebelah kanan dia lebih seimbang antara teks dengan gambarnya. Dan berbeda lagi dengan yang berikutnya ini ya. Jadi di sini layoutnya sangat menarik sekali ya, sehingga di sini ada di sebelah kiri ini ada angka ya. Di sini ada angka misalnya seperti bab ya, nomor 1 ya, misalnya nomor 1 ini membahas tentang apa gitu ya. Terus halaman berapa gitu. Terus kemudian konten yang kedua yaitu membahas apa. Di sini ada keterangan judulnya. Terus kemudian ada halamannya juga. Terus kemudian yang di sebelah kanan ini yang merah-merah ya, yang merah-merah ini adalah nomor halamannya. Terus kemudian yang sebelah kiri yaitu judul dari rubrik itu ya. Bahwasanya perlu ditekankan di sini daftar isi, layout daftar isi itu nggak harus selalu formal ya. Bahwasanya majalah itu nggak harus formal walaupun isinya formal. Cara penyampaiannya supaya lebih santai itu bisa sekreatif mungkin agar pembaca tidak bosan. Begitu juga dengan layout daftar isi, gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini adalah layout isi majalah yang monoton ya. Dulu memang seperti ini layout isi majalah atau tabloid ya. Namun sekarang ini majalah lebih bervariatif isinya. Ya, misalnya kalau dulu ya cirinya ada 3 kolom atau 4 kolom gitu ya. Namun sekarang lebih bervariasi. Coba kita lihat ya, bagaimana sih isi majalah zaman sekarang. Nah, misalnya dalam satu halaman ini dia terdiri dari 1 kolom, dan yang di sebelah contoh majalah kanan ini, yang halaman kiri ini ada teras ya. Di sini ini namanya teras. Dan ini kolomnya cuma ada 1. Kemudian yang halaman sebelah kanannya ada 2 kolom. Ya, nah kalau kita lihat contoh majalah yang sebelah kiri ini ya, halaman kiri ini khusus teks ya, judulnya sangat besar sekali ya. Ini boleh saja ya. Terus kemudian yang sebelah kanan adalah full gambarnya ya, atau full fotonya ya. Ini tidak biasa ya, sangat variatif dan sangat zaman sekarang banget gitu ya. Jadi layout isi majalah itu tidak harus monoton seperti yang kemarin-kemarin, supaya pembaca ini merasakan kebaruannya gitu ya. Terus selanjutnya
Ada contoh isi majalah lagi ya, seperti ini. Ini ada judul yang digandeng dari 2 halaman, misalnya underground ini ya. Ini kan sebuah judul ya. Nah, ini judulnya ini bisa dibagi 2 halaman. Gitu ya, satu judul untuk 2 halaman. Nah, ini sangat kebaruan ya. Jadi supaya pembaca itu tidak bosan. Gitu ya. Sebelah kanan ini juga gitu, gambarnya yang dibagi. Ya, satu gambar dibagi 2 halaman. Nah, ini juga suatu suatu kebaruan juga ya, bahwasanya mungkin sebelum-sebelumnya belum ada layout yang seperti ini. Ini juga perlu untuk dipakai untuk zaman sekarang ya, supaya majalah kita itu tidak monoton dan supaya pembaca itu tidak bosan dengan sajian berita yang kita beritakan. Visual itu sangat penting sekali. Visual itu bisa terdiri dari teks ya, tipografi, bisa dari warna, bisa dari layout, bisa dari foto, bisa dari ilustrasinya. Semua itu sangat menentukan ya, sangat menentukan tingkat keterbacaan target audiens ya. Demikian materi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.